Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Ustadz Sofyan Sauri, ini kan di kita juga pro dan kontra ya merespon Taliban. Beberapa hari setelah Taliban menguasai ibu kota Kabul, saya coba iseng-iseng ambil data di Twitter. Ini imbang orang yang pro dan yang kontra. Yang pro itu lebih kepada bahkan sebagian di framing inilah kejayaan Islam, tapi sebagian juga karena itu didasari oleh kebencian orang-orang terhadap Amerika, anti-Amerika. Jadi, Amerika kalah lah kira-kira begitu. Nah, sebagian yang kontra itu kekhawatiran karena kita juga sebenarnya di Indonesia kekhawatiran, ketakutan seperti misalkan sebelumnya kan ada orang yang komentar salah satu mantan artis tentang musik. Musik itu pintu dari maksiat, ya kan? Nah, Taliban tuh kan kayak gitu-gitu juga gitu loh di sini. Nah, ini yang bisa nggak? Misalnya yang pro itu seperti apa sih? Yang antum misalkan lihat yang kontra siapa aja kelompok-kelompok yang begitu? Ya, saya pertama bicara tentang yang kontra dulu. Kenapa mereka kontra? Ini bisa kita pahami. Karena memang selama ini kita ini umat Islam terkotori. Ya, istilahnya ibarat kalau kata para adab ilmu itu ada al-Islam mujibul muslim. Kadang keindahan Islam ini terkotori oleh perilaku orang Islam. Yang akhirnya orang juga nggak bisa bersikap objektif ketika 1-2 oknum yang melakukan lalu kita jack semuanya itu adalah perilaku Islam itu sendiri. Dan ini sangat merugikan. Mereka memberikan tasawur dan taswiyah pencitraan Islam yang buruk. Akhirnya dunia juga khawatir gitu. Nah, kesalahan Taliban adalah ketika dunia lagi kompak-kompaknya dalam melawan terorisme, ya kan? Dunia sedang bersatu padu untuk memerangi ekstremisme yang mengancam di semua tempat dan negara dan bahkan ancaman segala zaman. Tiba-tiba muncullah Taliban menang. Ini kan membuat orang jadi khawatir gitu. Apalagi ada kemarin insiden-insiden yang kita nggak bisa seperti ada penyanyi, kemudian ada pesepak bola yang kemudian kabur, akhirnya jatuh ngumpet di bank. Kemudian ada lagi banyak pokoknya kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan, dan ini juga membuat kita akhirnya curiga kepada Taliban gitu. Tetapi ini bisa dipahami ya, karena memang tadi saya katakan Taliban menangnya nih timingnya nggak tepat ketika ini. Itu aja yang jadi agak orang kagetan gitu. Tapi sebetulnya ada pun orang-orang yang pro yang kita khawatirkan justru di sini. Saya lebih mengkhawatirkan orang yang pro, yang mengaku-ngaku terinspirasi dengan Taliban. Akhirnya membuat yang tadinya mereka mati suri, yang tadinya udah nggak ada darah lagi, akhirnya tercas kembali, terinspirasi melihat Taliban ternyata bisa menang dengan perjuangan bersenjata. Tapi sebetulnya ini juga bisa kita bantah karena Taliban itu sangat berbeda. Bayangkan, ternyata hasil jejak digital yang kita lihat, Taliban ternyata nego dulu dengan Cina, gitu kan? Dia datang dulu dengan Rusia, datang lagi ke Jepang, datang ke Indonesia, bahkan datang ke Said Akil, Sirot, bahkan dia begitu tawadunya mengatakan, ajarkan kami Islam yang moderat kayak apa, coba bayangkan. Ini kan bentuk ketawaduan gitu. Artinya ada perubahan yang kita... Kalau kita bandingkan misalkan antara sekarang katakanlah mungkin revolusi atau pengambil alih kekuasaan oleh Taliban dengan reformasi 98 itu kejaman kira-kira. Ya kan? Kan komunitas etnis Cina sampai ini kan itu lebih kejaman kira-kira. Iya kan? Sampai eksodus Cina dari ini catat nih ya. Ini orang-orang yang khawatir dengan Taliban. Mungkin coba bandingkan dengan reformasi 98. Bahkan dia menawarkan konsensi ekonomi itu bisa Anda kelola. Kami punya nikel, kami punya emas, kami punya energi. Jadi Anda bangun. Yang diplomasinya begitu. Iya, sampai begitu. Keren, itu kalau di Indonesia apa nggak dibilang PKI Taliban itu? Ya kan berhubungan dengan Cina. Di Indonesia yang nego-nego kayak gitu aja udah dibilang memberikan wala, KP dan sebagainya. Makanya kita tidak heran kalau kemudian ISIS langsung menyerang kumpulan-kumpulan orang-orang. Ternyata yang meninggal bukan cuma 13 tentara Amerika dan warga sipil, tapi juga tentara Taliban juga ikut meninggal jadi korban ketika serangan kemarin itu gitu. Artinya dan saya juga salut dengan Amerika yang kemudian menyerang ISK, ISIS Islamic State, Khorasan, wilayah Khorasan. Akhirnya mereka dengan secara terukur bisa menyerang para perancang serangan, bahkan bom mobil yang sebelum masuk kepada Bandara Kabul pun juga akhirnya dihancurkan, walaupun nanti mengorbankan beberapa rakyat sipil pada saat itu gitu. Nah, inilah yang kemudian
ada semacam joint operation gitu. Ada data, kami punya data kelompok ini ada di sini. Itu kan pasti juga membutuhkan data-data intelijen yang kemudian Amerika juga berhasil menghancurkan kelompok ISIS ini. Artinya memang ternyata ada kolaborasi yang saya lihat ini sangat berbeda dengan Taliban zaman dulu gitu. Dan Taliban sepertinya juga tidak dendam-dendam amat. Sampai sekarang jadi dia sekarang lebih siap lah mengelola negara ketimbang ini dulu luar biasa. kan. Saya malah skeptis dengan apa yang dilakukan oleh tentara Afghanistan dan polisi-polisi Afghanistan dan juga kepada para gubernurnya dan juga Presiden Ashraf Ghani yang belum apa-apa sudah nggak punya semangat untuk melawan Taliban. Kalau semacam Amerika tentara lokal saja nggak berani, apalagi dunia gitu. Mau nggak mau kita. Tapi kan ada wakil presidennya, dia bikin gerakan lagi bersama itu akan siapa? menambah menjadi status quo. Menjadikan Afghanistan menjadi tidak habis-habisan, tidak perang. Mau nggak mau harus ada kompromi politik. Taliban juga harus bisa menerima kelompok-kelompok ini yang dulu pernah merasakan nikmatnya berkuasa selama 2 dekade. Mau nggak mau mereka harus rangkul. Tidak bisa Taliban sendiri. Tapi saya melihat ketika Taliban mengetuk semua pintu para pegawai negeri, melihat para wanita agar sekolah lagi dan sebagainya, saya melihat ada harapan baru. Bisa jadi ini merupakan awal perdamaian. Dan kita tinggal tuntut komitmen. Yang pro siapa di Indonesia? Nah, yang pro ini tadi saya belum tuntas. Jadi kayak kelompok-kelompok semacam Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok. Dia apresiasi ya? Iya, dia walaupun kemarin baru ditangkepin para ini karena urusan dana, ini cas lagi nih. Gara-gara itu meskipun belum tentu ada irisan langsung ya. Iya, tidak ada dari manhaj akidah beda. Dari segi Taliban kan tadi sebenarnya saya katakan kalau JI di Indonesia cenderung Wahabi. Kita butuh. Bahkan orang-orang Khorasan itu kalau boleh dikata dia agak anti Wahabi juga begitu. Dia nggak suka dengan trilogi tauhid yang gampang mudah mengkafirkan gitu. Dalam segi manhaj juga berbeda. Segi akidah, segi fikih juga banyak perbedaan gitu. Tapi sebagai variabel yang mempengaruhi bahwa sangat ini banget ya. Perjuangan bersenjata masih ada harapan. Masih ada harapan betul. Taliban itu menurut saya mungkin revolusi yang paling asik kali ya setelah pasca perang dingin ya perang dingin ya. Masanya yang harus diingat, Taliban tidak bertentangan dengan sosiologi masyarakat, budaya dan sebagainya. Dia tetap menjadi Taliban, menjadi dirinya sendiri. Anda sangat berbeda dengan kelompok-kelompok revolusioner yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka dalam manhaj fikihnya banyak berbeda dengan madhab tempatan. Dalam segi akidahnya mereka banyak nyinyir dengan madhab tempatan. Sehingga mereka nggak akan bisa diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan Taliban yang mengakar. Kalau saya Taliban ini mengakar gitu di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Yang kemudian mau tidak mau perdamaian ini harus melibatkan mereka. Justru saya melihat kalau didiamkan mengisolasi Taliban dari dunia pergaulan internasional, malah kita melanggengkan status quo. Akan melanggengkan bahwa Afghanistan tidak mustahil menjadi tempat yang surga bagi para teroris di dunia. Tapi juga tadi kan misalkan Jamaah Islamiyah cukup terinspirasi, cukup kemudian ada dampak semangat dari imbas dari Taliban ya. Karena sebelumnya juga saya melihat beberapa kelompok yang dia punya irisan dengan Jamaah Islamiyah, dia membuat tulisan buku biografi Mullah Umar. Itu juga, apakah itu juga ada kaitan yang kuat dengan kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah dari situ? 2009 kalau tidak salah atau 2008. Ar-Rahma Media itu mengeluarkan buku yang namanya Mullah Umar. Dia menceritakan bagaimana kelahiran Mullah Umar, kemudian bagaimana Taliban bekerja sama dengan para faksi-faksi jihad yang ada di sana gitu. Hanya sekedar itu saja. Nggak sampai dia membahas tentang akidahnya Taliban, madhab fikihnya Taliban. Itu buat propaganda semangat aja bahwa propaganda yang sebetulnya itu kurang lengkap. Karena apa? Karena salah satu nih, saya pernah menemukan sebuah buku yang dikarang oleh Abdullah bin Adam, salah satu majelis syuro Al-Qaeda yang di Pakistan. Dia membuat buku yang judulnya Sahawatul Murtad. Yang inilah yang dijadikan oleh kelompok ISIS, plesetan inilah kepada tentara rezim atau tentara faksi yang menyelisih kelompok-kelompok ini sebagai Sahawatul Murtad gitu. Kelompok murtad, kebangkitan kemurtadan. Yang ternyata salah satu strategi Al-Qaeda kenapa dia nggak resisten dengan Taliban, karena Taliban ini sama Al-Qaeda memang mau dipisahkan sejak lama. Tapi ini agak sulit. Kenapa? Ternyata Al-Qaeda juga sudah terupgrade
Bahkan 2014 itu Jamaah Islamiyah melalui Samina itu kajian itu mengeluarkan namanya Al-Qaeda 3.0. Artinya ada Al-Qaeda yang upgrade. Upgrading ya. Iya, berbeda dengan yang jadul yang kaku-kaku. Samina tuh masih terbit gak sih? Walau kayaknya masih terbit. Masih terbitan terakhir gitu. Nah, di sini beliau mengeluarkan bahwa ketika orang-orang Al-Qaeda yang alim-alim itu ditanya oleh penduduk Afghanistan, anak-anak muda, bagaimana hukumnya ini? Nggak, orang-orang Al-Qaeda tuh menjawabnya, coba Anda tanyakan kepada mullah yang itu. Dia nggak mau melangkahi gitu. Ini kan berbeda dengan mujahidin Arab yang ada di chestnya. Padahal sudah ada mufti di sana yaitu Ahmad Kadyrov yang bapaknya Ramzan Kadyrov, hari ini presiden chestnya. Ada mufti di sana. Persoalan agama orang-orang chestnya itu ditanyakan kepada Syekh Utsaimin. Anda bisa lihat videonya. Maka di tokoh-tokoh Salafi ini yang mujahidin tentang chestnya itu diklaim itu adalah kelompok Salafi. Karena langsung Syekh Utsaimin sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Afghanistan gitu. Padahal masyarakat chestnya ini sama kayak Taliban. Akidahnya akidah Maturidi, tarikatnya tarikat Naqsabandi, madzhab fikihnya madzhab fikih Hanafi. Lalu kemudian bagaimana mungkin orang menanyakan masalah-masalah agama dengan orang di luar daripada wilayah di situ. Ini kan jadi problem. Orang-orang mufti chestnya itu sakit hati akhirnya. Kok gue nggak dihargain gitu? Kenapa minta fatwa ke sana? Nah ini yang dilakukan oleh Al-Qaeda kepada orang-orang Afghanistan. Dia tetap menghargai. Ini perbedaan antara kelompok-kelompok purifikasi semacam kelompok Salafi, Ikhwan Muslimin dan sebagainya dengan kelompok-kelompok Taliban itu sendiri. Jadi Al-Qaeda yang sekarang juga yang upgrading itu juga dia bisa sangat luas ya. Betul. Bisa sangat luas. Bahkan mereka dia mungkin juga bisa jadi PNS ya kan? Mungkin bisa begitu ya? Bisa. Sangat bisa ya. Bisa. Kalau sangat mereka banyak mengkaji tentang fikih kontemporer. Iya. Tapi semangatnya JI Al-Qaeda masih bisa jadi. Makanya ini yang kemudian kalau kata para pengamat memerangi Al-Qaeda itu jauh lebih sulit daripada orang-orang ISIS. Karena orang-orang ISIS hitam putih. Betul. Lebih mudah kita kriminalisasi, lebih mudah dihancurkan daripada kelompok-kelompok yang menggunting dalam selimut, mengumpat dalam lipatan, itu kan agak jauh lebih sulit gitu. Nyaru mereka. Berbulu domba, serigala berbulu domba ya itu. Nah, Al-Qaeda yang upgrading di Indonesia itu juga eksis gak? Ya, eksis. Saya nggak mau mengatakan secara terbuka di sini ya. Jadi memang mereka juga mulai mengkaji fikih Syafi'i, mulai mengkaji Fathul Qorib. Nah, ini di beberapa pondok sudah pakai fikih Syafi'i. Agar apa? Agar dia nggak resisten nanti di tengah masyarakat. Nah, ini internasional itu sebenarnya yang masih curiga terhadap Taliban itu tentang hubungannya dengan Al-Qaeda. Betul. Maka kemudian ini tagih saja janji. Karena cuma yang bisa mengusir daripada itu ada hanya Taliban. Karena dia yang lebih tahu paham sosiologi dan sebagainya. Nah, makanya kita tagih komitmen Taliban agar salah satu syarat Anda bisa diterima oleh masyarakat internasional, Anda bisa bergaul dengan masyarakat internasional, dan Anda bisa membangun perdamaian dan membangun negeri Anda adalah Anda tidak lagi dijadikan sebagai basis yang aman bagi semua kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan. Itu Joe Biden terakhir ngomongnya segitu harus juga begitu, harus begitu, memang harus begitu. Dan ini ibarat gini, kita melihat ancaman sebagai peluang. Berpikirnya begitu sekarang. Kita harus kompromi, mau tidak mau. Karena membiarkan Taliban menjadi liar itu jauh lebih berbahaya. Saya melihat di Joe Biden tuh di pidatonya begini. Saya tidak berperang dengan Taliban. Saya ke sana itu hanya mencari teroris, ya kan? Betul. Ya kan? Supaya daerah situ tidak dijadikan sebagai wilayah teroris. Nah, ketika ada orang yang punya komitmen dia membuat teroris, ya sudah silakan kira-kira gitu. Maksudnya gini, kesalahan Amerika dan kawan-kawannya adalah ketika dia mencari tikus di sebuah rumahnya dia bakar. Seharusnya dia harus sabar bagaimana mencari tikus ini di sebuah rumah. Perlu waktu, perlu membujuk, perlu dan sebagainya. Anda nggak perlu mengacak-acak sarang tawon untuk mencari agak 1-2 tawon yang ini dengan kita, lalu Anda rusak satu rumah, Anda bunuh diri namanya. Dan ini mulai disadari oleh Amerika ketika ditemukanlah dokumen 2011 yang disebut dengan Letter from Abbottabad, yang di situ ternyata adalah jebakan-jebakan yang dibuat oleh Al-Qaeda agar tentara Amerika masuk ke dalam. Sebetulnya Amerika ketika membaca dokumen tersebut, Letter from Abbottabad, itu dia sudah menyadari bahwa kami tertipu ini.
kami terjebak kepada perang panjang. Tidak seharusnya kami memerangi Taliban. Seharusnya kami bisa menggunakan Taliban untuk mengusir mereka atau menangkap mereka. Tapi nasi sudah jadi bubur. Maka butuh waktu. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Amerika bukan pertimbangan tanpa pertimbangan mendadak sekali. Enggak, itu sudah dipikirkan sejak lama itu. Sejak 2011 ketika ditemukan dokumen tersebut. Itu sudah Amerika sudah ancang-ancang untuk tidak terlalu dalam terlibat dalam konflik-konflik yang sebetulnya nggak perlu. Yang memakan sampai triliunan dolar sampai hari ini. Gitu. Jadi langkah ini sudah tepat dan bahkan beberapa tahun terakhir kita lihat bagaimana pihak Amerika itu sudah bicara bagaimana kami untuk proses evakuasi kami, berapa lama waktu yang diberikan kepada kami untuk mengevakuasi, lalu bagaimana kalau Anda kami akui sebagai sebuah state, ya kan, apakah Anda tidak akan mendiskriminasi para wanita, Anda akan memberikan pendidikan juga kepada wanita, Anda juga akan menghormati suku-suku minoritas yang ada seperti Hadar, Syiah atau suku-suku yang lain, ada Ahmadiyah. Kami jamin. Ternyata itu dibuktikan. Ternyata Taliban datang juga ke Iran, ya kan? Dia ternyata ikut merayakan juga ketika ada perasaan Asyura kemarin. Ya, dia nggak larang-larang lagi tuh. Jadi ada, saya lihat juga beberapa komentar komunitas Syiah di Indonesia juga saya lihat pro terhadap Taliban ya. Jadi mungkin ini karena bukan pada persoalan mazhab ya, tapi karena persoalan sentimen anti Amerika. Iya, betul. Jadi dia bilang Taliban bisa dijadikan tempat untuk ini gitu. Karena dulu juga atau mengatakan bahwa lihat loh kalah Amerika, ya kira-kira gitu ya. Dia juga mendapat optimis juga. Kalau Salafi Wahabi gimana? Ya, justru saya melihat sikap-sikap nyinyir ya saya pantau juga di Twitter, di Facebook di Timur Tengah. Ternyata memang mereka orang yang paling nggak siap, paling nyinyir kepada kehadiran Taliban. Kelompok Salafi Wahabi. Dan kita punya bukti-bukti itu nanti kita berikan. Jadi ternyata memang mereka menganggap bahwa ini adalah akidah Maturidi, mereka ini adalah kelompok Jahmiyah, mereka adalah kelompok-kelompok sesat, al-bidah dan sebagainya. Sampai seperti itu. Dan ini sudah kita prediksi. Memang Taliban beda dengan Wahabi. Yang bahaya ini kan sebetulnya pemikiran-pemikiran Najd ini yang kopar kafir dan sebagainya. Bahkan jihad yang dikelola oleh kelompok-kelompok ini cenderung gagal. Jadi baik Al-Qaeda maupun kelompok ISIS itu kalau dibilang program jihadnya gatot. Dan Taliban menurut saya tidak mengeksploitasi kata jihad ya. Itu sering dengar gak sih? Iya, kami jarang ya. Pakai bahasa ngomong aja. Betul ya, iya. Kami ini dijajah. Iya, dijajah. Posisi kami seperti Indonesia pada tahun 45. Betul. Gitu-gitu. Saya terakhir baca tulisannya di juru bicara, salah satu juru bicara ditulis di Washington Post. Saya ini tidak memerangi Amerika. Saya tidak berperang dengan. Saya hanya membela diri. Karena mereka ini saya membela diri aja. Jadi ketika mereka hengkang nggak ada masalah, dia bilang gitu. Jadi nggak akan ada balas dendam. Karena saya membela diri gitu aja. Betul itu. Jadi bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa kemanusiaan, bahasa-bahasa yang nggak lagi kami para mujahidin, kami jihad gitu-gitu. Nggak ada. Kita lihat itulah yang kemudian saya katakan bahwa Taliban hari ini adalah Taliban 4.0 yang berbeda, yang sudah terupgrade. Mereka lebih membuka diri. Dan ini merupakan salah satu memang produk madrasah akal itu jauh lebih rasional daripada kelompok-kelompok yang sepertinya masuk kepada yang namanya literasi beragama ini yang cenderung jadi hitam putih dalam memandang syariat. Yang kemudian seperti anti perdamaian, bukan anti kemajuan dan sebagainya. Saya tidak melihat Taliban seperti itu. Ada nggak sebenarnya terlihat misalkan kan terinspirasi misalkan ya dia menggulingkan pemerintah setempat misalkan kayak revolusi Iran misalkan itu kan agak sulit melakukan itu. Taliban aja butuh 20 tahun untuk melakukan diplomasi dan peperangan di lapangan. Misalkan hijrah. Ya, misalnya ada pergerakan hijrah dari orang Indonesia, ini udah ada Emirat negara Islam, hijrah aja ke Afghanistan. Ada nggak melihat begitu? Iya, tentu. Seperti di Suriah kan dia berdiri itu dia kemudian jadi magnet tersendiri orang apalagi pada hijrah. Bisa jadi karena apa? Karena ini dianggap sebagai futuhat kemenangan Islam. Dan orang akan orang Indonesia ini jangankan ke Filipina saja, mereka banyak yang juga hijrah. Orang Indonesia akhirnya membuat beberapa camp di sana, lalu juga ke Afghanistan juga udah sejak tahun 80-an mereka menampung orang-orang pelarian politik, terutama Islam seperti para DI, TI dan sebagainya, dan nggak mustahil juga akan ada. Tapi saya juga kaget kemarin Taliban bilang begini, orang-orang yang dideportasi ke Afghanistan kami akan hukum. Gitu. Maksudnya artinya apa? Jadi ada gelombang
Exodus dari Afghanistan ke luar negeri. Dan itu ternyata menurut Taliban itu adalah pelanggaran, bentuk pengkhianatan. Dan siapa saja nanti yang dideportasi dari luar negeri ke Afghanistan, kami akan hukum. Nah inilah yang kemudian kita juga tagih komitmen. Ya, Anda mau aman negeri Anda harus batasi dan mengembalikan, mendeportasi orang-orang yang ingin hijrah ke negeri Anda, karena itu akan jadi masalah beban buat Anda. Anda belum mampu mempekerjakan sumber daya manusia Anda udah kedatangan orang-orang yang Anda harus diberikan pekerjaan, kan jauh lebih sulit gitu. Iya, itu juga mungkin pertimbangan agak sulit juga ya ketika misalkan. Dan Taliban udah tegas-tegasan. Tapi kecuali dia gabung ke ISIS Khorasan. Saya ada baca ini loh, narasi bahwa masih akhir zaman narasinya sama. Jadi nanti pasukan akhir zaman tuh akan datang dari Khorasan. Ini kan ISIS juga udah Khorasan. Itu bisa begitu gak? Iya. Kemarin kan yang membuat orang kaget ketika yang namanya takhruju min Khorasan, akan keluar dari Khorasan. Royatisud dengan panji-panji hitamnya, mereka akan sampai kepada Ilya di Palestina. Di Suriah kan gagal nih. Nah ini Khorasan betul kan dari. Betul nih. Tetapi ternyata Taliban udah ngubah benderanya jadi putih. Jadi nggak pakai lagi yang namanya panji-panji hitam dan sebagainya, karena dia juga nggak mau dianggap membajak hadis-hadis nubuat itu, sekarang itu kelompok mereka. Hebatnya Taliban selama ini track record dia tidak pernah gila hormat, gila baiat, nggak ada. Semenjak perang konflik 20 tahun orang Taliban bilang, woi lo kesini hijrah kita jihad di sini, lu sumbang duit dong kesini, atau orang-orang di sini baiat kepada kami ini adalah kelompok yang dijanjikan oleh Nabi. Padahal bisa saja Taliban menggunakan idiom-idiom seperti itu untuk kepentingan politik dia. Karena saya membaca dari salah satu ex Hizbut Tahrir, dia mulai menarasikan bahwa Taliban itu adalah yang dijanjikan itu. Iya, gitu. Nah ini memang bagi kelompok-kelompok seperti itu, saya melihat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rusdi, idza aradta an tata'akam takliful kulubatil bigilah fiddin. Jadi kalau Anda menginginkan menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan, paham-paham Anda itu dengan narasi-narasi keagamaan gitu, dibungkus dengan agama. Dan ternyata memang idiom-idiom agama itu jauh lebih efektif. Kalau Anda lihat sejarah bagaimana pemberontakan jatuhnya Bani Umayyah, jatuh kepada Bani Abbasiyah, itu menggunakan idiom-idiom nubuat akhir zaman semua. Makanya nama-nama khalifah pada zaman Abbasiyah itu ada namanya Al-Mu'tasim, orang yang mempersatukan umat. Ada yang namanya Mansur, diambil dari kata-kata Ta'ifah Mansur. Jadi kalimat-kalimat itu kan memang harapan buat orang susah ini hari ini. Itu kalau ada dengar-dengar yang kayak gitu, Ratu Adil, Imam Mahdi, ini kan jadi ada harapan gitu. Termasuk orang yang mempergunakan idiom-idiom seperti itu untuk guna kepentingan politik gitu. Nah, masalahnya Taliban nggak seperti itu yang saya agak melihat Taliban artinya tidak mengeksploitasi hal semacam itu kayak gitu. Hizbut Tahrir mengeksploitasi khilafah, ISIS juga sama sebenarnya khilafah kan, tapi memang yang Khorasan ini ISIS itu bisa jadi orang-orang itu malah bergabung dengan kelompok. Tapi makanya kemudian Taliban juga saya yakin juga akan meminta bantuan kepada dunia untuk memerangi kelompok-kelompok ISIS. Saya rasa nanti akan ada kerjasama. Pasti ada bantuan dana. Setidaknya drone-drone itu lebih efektif. Tapi kemarin dia komplain waktu Amerika meninggalkan sudah Kabul tuh. Lu kok disisain cuma pesawatnya apa yang? Iya. Sebetulnya Amerika bisa ya menghancurkan barang-barang itu ketika dia meninggalkan, dihancurkan agar nggak disalahgunakan. Tetapi Amerika juga harus akui meninggalkan Taliban dengan tanpa kekuatan itu juga menyebabkan dia nanti nggak akan bisa survive karena harus mengatasi kelompok-kelompok ini. Adapun Amerika juga dikadalin juga sama yang namanya aliansi utara ya yang korupnya banyak, kemudian pengecut ya mereka nggak ini, itu kan juga mengakibatkan Amerika juga hilang kehabisan darah juga, nggak semangat lagi. Gimana yang mau kita bantu? Sikapnya pragmatis, nggak ada nyalinya misalnya, ya sudah kasih Taliban aja lah. Makanya kemudian saya juga agak aneh, itu tempat depot tangsir bekas Amerika itu didiamkan saja, padahal sebetulnya bisa Amerika menghancurkan. Ya kan, kemarin cuma ada beberapa pos dekat bandara yang peninggalan CIA, dokumen-dokumen itu akhirnya juga dihancurkan. Iya, dibanding dengan revolusi Iran kan ada sampai dikuasai dubes Amerika kan kayak gitu ya. Meskipun dia benci sama Amerika misalkan, ini juga sama kan pengusir, tapi nggak segitu ya. Betul, malah kalau kita lihat dubes Amerika malah dijaga.
Ya, clear-nya adalah bahwa bandingkan dengan revolusi Iran dan reformasi gitu ya. Reformasi. Kejam mana kira-kira begitu ya? Jauh lebih mereka daripada tapi saya bukan pro Taliban ya, jadi bukan. Tapi ini lihat fakta-fakta yang di lapangan. Kalau membandingkan misalnya kekhawatiran terkait Taliban, coba bandingkan antara revolusi Iran dengan reformasi 98 gitu. Oke, Ustadz, Taliban sekarang sudah mendapatkan kekuasaan kembali di sana. Dia sudah deklarasi negaranya juga. Apakah sekarang persoalannya sudah selesai di Afghanistan? Tidak. Tidak. Saya melihat ini awal daripada ujian Taliban yang sesungguhnya. Jadi lebih baik menghadapi musuh yang kelihatan daripada menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu melawan kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Saya mengambil sebuah contoh ketika Al-Qaeda, Al-Qaeda in Peninsula atau di Yaman itu, mereka berhasil menguasai 3 provinsi, Sabwa, Abian, dan Zanzibar. Ternyata Al-Qaeda itu curhat, Abu Basir Al-Waisi kepada temannya yang perempuan Amir Al-Qaeda wilayah Maghribi, yaitu Abu Musab bin Abdul Wadud. Dia mengatakan, setelah kami menguasai 3 provinsi, selama 1 tahun kami telah menghabiskan 200 juta US dollar. Uang itu kami gunakan untuk mensubsidi listrik. Uang itu kami gunakan untuk mensubsidi harga BBM, mensubsidi yang namanya harga-harga bahan pokok. Bagaimana agar harga itu tetap stabil. Kami tidak dijadikan sebagai, dikatakan oleh orang-orang itu sebagai biang fitnah. Ternyata setelah Al-Qaeda muncul, nggak sama saja ya kan, harga mahal, kita susah makan dan sebagainya gitu. Terus banyak problem-problem yang kata mereka, kami kehilangan 150 syuhada selama setahun mempertahankan kemerdekaan gitu. Terus yang cacat 550, yang kami harus rawat, kasih makan itu veteran-veteran yang udah kakinya buntung dan sebagainya. Akhirnya karena tekor, ya kan, dia cabut sendiri tuh. Mana saya melihat kemarin kan ada berita ekonomi yang mengatakan uang langka di Afghanistan. Jadi uang nggak ada. Udah gitu makan ngantri di mana-mana. Ini problem sesungguhnya tuh ini gitu loh. Jadi merebut kemerdekaan susah, tapi mempertahankan kemerdekaan jauh lebih susah. Maka peperangan sesungguhnya ini adalah bagaimana rakyat Afghanistan tetap survive, dia tetap makan barang-barang murah, ya kan, kemudian listrik tetap bisa menyala. Jangan sampai kemudian Taliban berkuasa, 2 tahun kemudian dia malah dijatuhkan oleh revolusi rakyat. Ya artinya butuh komunitas internasional. Betul, ya. Gitu. Mau asing, mau kafir ya kan, kira-kira gitu ya. Makanya Taliban jauh-jauh hari udah memikirkan itu. Betul. Ini statementnya diulang-ulang ya. Datang ke Rusia, datang ke Cina, lu udah ambil. Dia nggak takut pekerja kami nanti harus kami orang Afghanistan bisa apa di gunung-gunung? Mereka udah ketertinggalan jauh. Gitu. Mereka mungkin nggak bisa pakai HP, dia nggak bisa tahu ngeliat orang lihat, Anda nggak bisa lihat. Dia datang kayak ke semacam taman mininya. Artinya dia pasti akan kompromi kan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi kompromi kan juga akan menimbulkan persoalan di internalnya. Betul. Makanya kemudian kita akan menunggu gelombang kedua selanjutnya yang akan di internal Taliban sendiri. Kelompok-kelompok yang bisa jadi yang selama ini nggak mau kompromi, anak-anak muda yang idealisme dan sebagainya, juga nanti juga akan terjadi pertempuran Taliban dengan Taliban dan sebagainya, sebagaimana nanti Burhanuddin Rabbani dengan Himmat dan sebagainya. Saya rasa ada gitu, tetapi ini juga tergantung daripada Taliban itu sendiri, apakah dia akan mau mengakomodir. Karena dulu ketika di Saudi, ketika ada kasus Juhaiman tahun 81 ketika menguasai Mekah, itu kadang ternyata mereka adalah Juhaiman dan murid-muridnya dari Syekh bin Baz. Tapi mudah-mudahan Taliban bisa melewati itu ya. Enggak, karena gini, dan dia menurut saya harus belajar dari Indonesia ya. Indonesia kan juga sama paksi-paksinya banyak, tapi nasionalisme Pancasila itu kemudian bayangkan tokoh-tokoh agama khususnya Islam misalnya yang mayoritas menerima Pancasila, mendukung, mensupport ya kan. Nah, Taliban tuh jelas harus belajar ke Indonesia. Betul. Bahkan 3 tahun 4 tahun setelah merdeka, pemberontakan PKI 48 ada di Madiun. Yang kiri lalu pemberontak yang kanan juga DTI Kartosuryo juga. Tapi kita bisa melewati itu. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu. Artinya apa? Artinya memang nggak akan selesai mulus begitu saja. Dia akan merapikan hal-hal itu. Ya, artinya dia harus belajar di Indonesia. Nah, Indonesia harusnya proaktif ya melakukan. Betul. Indonesia jangan pendampingan lah, kira-kira begitu. Mengawal. Ayo kita tagih komitmen. Yang ditakutkan dunia hari ini adalah ketika Afghanistan menjadi negeri anta beranta, menjadi pusat para
teroris di seluruh dunia menempatkan orang-orangnya di sana. Dan itu semakin juga memperburuk citra Islam kembali. Betul. Sekarang seharusnya merangkul ini saatnya sebenarnya kalau mau citra Islam baik itu ya saat itu ini. Taliban. Karena nggak ada lagi tempat yang aman lagi buat para teroris. Iya betul. Adapun dia hanya di ini itu bisa di ini. Tapi yang jelas Afghanistan kosongkan dulu itu. Rangkul Taliban, ajak dia untuk perdamaian dunia. Inilah awal. Mulai dibuka jalur-jalur diplomatik, kedutaan dibuka lagi itu untuk mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat internasional. Betul seperti itu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menurut saya sih optimis bahwa ini adalah awal perdamaian sebetulnya. Dan mudah-mudahan Taliban bisa komit dengan janjinya, ya tidak lagi mendiskriminasi para wanita, atau kemudian juga tidak akan menyakiti kelompok minoritas, dan dia juga aktif dalam perdamaian dunia, memerangi terorisme dan sebagainya. Justru ini saya melihat ancaman sebagai peluang. Mudah-mudahan ini merupakan peluang yang baik bagi dunia untuk kemudian bisa mengatasi masalah terorisme di seluruh dunia. Bahwa Taliban tidak seperti Wahabi, Taliban tidak seperti Al-Qaeda, dan tidak seperti ISIS. Lebih dekat ke NU ya sebenarnya. Lebih dekat ke NU, bahkan dia secara tawadu minta nasihat kepada saya. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya dan penjelasannya. Terima kasih semuanya di Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.